Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai ayat 66 dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Saudara dan saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Kudus kelahiran Yohanes Pembaptis. Tentu saja Injil hari ini mengisahkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan penamaan Yohanes Pembaptis. Elisabet merindukan seorang anak selama bertahun-tahun. Namun, belum juga ia dikaruniakan anak. Pada usianya yang lanjut, Elisabet dan Zakaria akhirnya menerima karunia besar dari Allah, yakni kelahiran seorang putra, yakni Yohanes. Setelah Yohanes lahir, kerabat Elisabet dan Zakaria berkumpul untuk merayakan kelahiran bayi itu. Setelah bertahun-tahun berharap untuk mempunyai anak, mereka telah menerima karunia yang telah mereka harapkan. Dan mereka sangat berbahagia dan penuh dengan sukacita. Saudara dan saudari terkasih, pada awal Injil Lukas, Zakaria berada di bait suci. Suatu hari malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Pesan malaikat untuknya adalah istrinya Elisabet akan melahirkan seorang putra, meskipun istrinya sudah lanjut usia. Zakaria mengalami kesulitan memahami dan menerima pesan ini. Zakaria mempertanyakan pesan malaikat, bagaimana hal itu akan terjadi. Akibatnya malaikat membuat Zakaria menjadi bisu. Malaikat berkata kepada Zakaria bahwa dia tidak akan bisa berbicara sampai anak itu lahir. Saudara dan saudari terkasih, pada zaman Elisabet dan Zakaria ada sebuah kebiasaan untuk menyunat seorang anak laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Ketika keluarga dan sahabatnya berkumpul untuk melakukan ritus ini, mereka berasumsi bahwa Elisabet dan Zakaria akan menamai anaknya sesuai dengan nama ayahnya. Dan memang ini merupakan tradisi pada waktu itu. Namun saudara-saudari, ketika anggota keluarganya dan tetangganya bertanya kepada mereka siapa nama anak itu, Elisabet menjawab bahwa dia akan diberi nama Yohanes. Semua orang terkejut. Mengapa anak ini dinamakan Yohanes? Tidak seorang pun dalam keluarganya mempunyai nama itu.
Saudara dan saudari terkasih, anggota keluarganya kemudian berpaling kepada Zakaria dan menanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Zakaria kemudian menulis pada sebuah batu tulis, namanya adalah Yohanes. Seketika itu Zakaria kembali bisa berbicara dan semua orang bingung dengan peristiwa itu. Mereka tidak tahu apa yang harus dibuat dan bertanya-tanya siapakah anak ini dan apa yang akan terjadi dengan anak ini. Saudara dan saudari, mereka semua percaya bahwa tangan Allah berada di atas anak ini. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita pernah mengalami sesuatu dari Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini? Ingatlah juga ketika kita menerima karunia besar dari Allah. Mari kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam